Gibran bikin begitu, ya itulah kualitas dia. Ngejelek-jelekin segala macam. Nah sekarang bayangkan, kalau kualitas anaknya begitu, bapaknya ngajarin apa ya anaknya begitu ya? Ya kira-kira begitulah. Jadi kalau guyonan tapi serius, jangankan atur negara, pantas saja amburadul. Anak aja ngawur nggak dibenahin bagaimana? Jadi udahlah ya. Jadi masalah fufafa tapi lihai, Jokowi lihai. Lihai dia bisa menyusupkan sehingga Gibran bisa jadi cawapres. Ya tunggu jadi wapres lah bukannya. Tunggu aja nanti. Rekan-rekan petisi 100 dan kami semuanya nunggu waktu dia akan digusur. Saya kira Prabowo juga nggak nyaman. Jadi udahlah akal-akalannya ini KKN sebagai salah satu ciri-ciri komunis PKI di Indonesia ya kayak begitu. Anaknya disebutkan dengan maksud bisa melindungi kesalahan dan dari perbuatan yang nggak benar dari Jokowi waktu menjabat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan pada Anda pemirsa mengenai fufafa dan gugatan pengadilan pidana dan perdata terakhir oleh Bro Egy Sujana terhadap kebohongan yang namanya Joko Widodo. Fufafa adalah gambaran refleksi cerminan kualitas Gibran yang tidak bisa sembunyi lagi. Roy Suryo sebagai ahli telematika sudah sangat jelas melihat dan bisa membuktikan fufafa adalah tahun yang dibuat oleh Gibran. Kenapa Gibran bikin begitu? Ya itulah kualitas dia. Ngejelek-jelekin segala macam. Nah sekarang bayangkan, kalau kualitas anaknya begitu, bapaknya ngajarin apa ya anaknya begitu ya? Ya kira-kira begitulah. Jadi kalau guyonan tapi serius, jangankan atur negara, pantas saja amburadul. Anak aja ngawur nggak dibenahin bagaimana? Jadi udahlah ya. Jadi masalah fufafa tapi lihai, Jokowi lihai. Lihai dia bisa menyusupkan sehingga Gibran bisa jadi cawapres. Ya tunggu jadi wapres lah bukannya. Tunggu aja nanti. Rekan-rekan petisi 100 dan kami semuanya nunggu waktu dia akan digusur. Saya kira Prabowo juga nggak nyaman. Jadi udahlah akal-akalannya ini KKN sebagai salah satu ciri-ciri komunis PKI di Indonesia ya kayak begitu. Anaknya disebutkan dengan maksud bisa melindungi kesalahan dan dari perbuatan yang nggak benar dari Jokowi waktu menjabat dulu dengan harapan dilindungi oleh anaknya. Kita lihat aja nanti. Nah kemudian apalagi yang dilakukan? Yang saya mengatakan ijazah palsu. Silakan. Yang menarik, hakim yang mengadili tuntutan ijazah palsu ini dan atau kebohongan ini, Jokowi berusaha menghindar, ngulur waktu, ngeles, apapun alasannya agar sidang tidak digelar. Terakhir saya nggak hadir, kita akan hadir nanti. Alasannya ini, alasannya itu, saksi nggak hadir. Udahlah, jadi hakim pun jadi tolol gitu. Maaf, tolol dalam berarti kata kita nih kan ngerti. Masa lagi saya ikut hadir jadi dihadir di sidang berapa waktu soal ijazah palsu. Yang mewakili Jokowi nggak hadir, didemin aja, itu dianggap biasa, tidak ditegur, tidak ada putusan apapun. Sempat majelis hakimnya melarikan diri dalam tanda petik karena ditekan oleh sidang nggak bisa. Jadi udahlah. Dan ternyata sekarang pun masih berpengaruh. Siapa yang ngatur? Saya menduga nih KSP nih. Orang-orang yang zamannya Jokowi dulu duduk di KSP sekarang masih bermain, neken hakim, ngancem, saya nggak tahu. Ya. Tapi kejadian ini seperti ini contoh apa? Bagaimana Jokowi dengan PKI gaya barunya merusak sistem keadilan, merusak lembaga-lembaga hukum dengan cara-cara seperti itu. Jadi, udahlah.
kebohongan, saya ulang aja, kebohongan, tiga yang paling memalukan. Kebohongan mengenai jasa palsu, kebohongan nama orang tua, yang ayahnya Tini Timiharjo, kalau nggak salah, itu salah satu tokoh PKI. Dan yang ketiga, bahwa dia mewakili atau sebagai PKI baru dan kita mendiamkan, DPR menuai. Terakhir Kepres 28 bulan Februari tahun 24 yang antara lain mengatakan dalam kasus G30 SPKI 65 PKI hanya korban dan keluarga disantuni ini segala macam. DPR menuai, itu sudah dikendalikan. Rumor yang berkembang, maaf Ibu Puan, rumor yang berkembang, saya nggak tahu Anda disandera karena kasus sekian triliun, mungkin proyek apa saya nggak tahu. Kan mereka main sandera, lu ngomong gue buka, gitu. Jadi gampang lah, saya nggak tahu Bu Puan, tolong klarifikasi. Kalau enggak, Anda nggak disandera, kenapa Anda diam aja? Kenapa Anda diam aja? Kepres yang nggak benar itu. Jadi tolong dipahami lah ya. Ini yang ingin sampaikan bahwa Fufu Fafa adalah produk dari anaknya Jokowi, Gibran, yang dengan lihainya sekarang jadi wapres, yang sedang berusaha oleh publik masyarakat untuk digusur, dia nyusup ke Pak Prabowo, tapi kita lihat dia akan bisa ngikutin segala macam. Tapi yang jelas adalah dia bisa ngomong, paling enggak anaknya jadi wapres. Wih, gila, republiknya nasibnya jelek betul ya. Punya wapres yang fufu fafa begitu, otaknya nggak nyampe, sekolahnya nggak jelas, cuman setara SMK, ngomong ke Singapura, belajar ke Australia gini, cuman rehab narkoba barangkali. Jadi ya dokter Tifa aja bilang itu ada kelainan gangguan kejiwaan atau apalah, saya nggak ngerti. Tapi wajar yang nggak sehat, cuma lulusan SMK. Jadi pertanyaannya, ngapain bertahun-tahun 2-3 tahun di Singapura? Katanya sekolah. Jawaban saya kemungkinan besar rehab dari narkobanya, karena begitu pulang udah kuliah bohong-bohongan, tahunnya setara SMK, berangkat SMA kelas 2, pulang cuman setara SMK. Halo Fufu Papa, kapasitas Anda cuman segitu aja, silakanlah Anda bisa ngacak-ngacak. Mari kita bayangkan 10-20 tahun mendatang, generasi muda kita akan geleng-geleng kepala dan tertawa geli. Wah, pernah ada periode kita nih malu betul ya, punya generasi, punya wapres yang kayak gitu, dan tidak ada tindakan. Kami mengharapkan, saya kira Anda juga bersawan mengharapkan Prabowo bertindak tegas, tuntaskan kasus kilometer 50. Makin kelihatan itu Kapoldanya kelihatan bermain tanggung jawab. Kedua, kasus Kanjuruhan, sekian banyak orang meninggal, tenang-tenang aja. Ketiga, yang besar juga, petugas-petugas dalam pemilu yang sekian ratus orang kalau nggak salah meninggal, tidak boleh diautopsi ada apa kegerangan. Kalau saya tanya apa itu, test the water, PKI coba ngetes, dia bisa ngendalikan nggak? Ternyata bisa, nggak ada yang berani ribut. Jangan diautopsi, itu PKI gaya baru yang main. Jadi kalau Anda mau nanya, apa sih PKI baru? Lihat hasil kerjanya. Jangan lihat fisik PKI baru muncul, lihat hasil kerjanya yang seperti itu. Ngacak-ngacak, merusak, dan lain sebagainya. Jadi tolong disadari, dan Nadiem dipasang, untung sudah diganti, sekarang dia akan merubah sejarah. Menghilangkan PKI, pemberontakan PKI 48 di Madiun, pemberontakan PKI 65 G30S, dan kelakuan Jokowi memperkuat PKI dengan Kepres 28 bulan Februari tahun 2024. Kok menang baik? DPR udahlah, Anda nggak usah bubarin aja DPR lah. Terima gaji, duitnya kegedean, ongkang aja nggak jelas, mana yang prinsip ngajak, ada berapa komisi yang bagus, tapi pada umumnya yang lain bengong aja. Tolong tanya, Bu Puan, Anda nggak malu jadi ketuanya kalau anggota DPR cuma kelasnya begitu? Maaf, saya ngomong to the point aja. Saya minta maaf kalau Anda tersinggung, tapi mestinya Anda nggak tersinggung. Anda mestinya malu, ya.
Nah, Wiwot menyampaikan, kami jaket kuning nggak bisa dilecehkan dan jangan cowok-cowok melecehkan kami. Kami nggak akan diam kalau dilecehkan. Tolong publik pahami, ikuti PKI Gaya Baru. Saya ulangi, berusaha menghilangkan dari sejarah peristiwa kelam, pemberontakan PKI 48, kita sedang sibuk ngadepin Belanda, mempertahankan kemerdekaan kita 45, dia berontak. Kemudian 65 dengan G30S, dia berontak lagi, digagalkan oleh TNI dengan korban di Jakarta. 7 pahlawan revolusi di daerah-daerah. Lalu ada Kolonel Katamso, juga dan banyak lagi daerah, berapa kiai dibantai apa segala macam itu. Jadi inilah PKI yang kita sebut tampil dengan wajah baru, tidak tampil ke permukaan, yaitu kita beri nama PKI Gaya Baru, risetnya ada. Ya, teman saya melakukan penelitian yang membuat LBP lompat-lompat, marah-marah kenapa itu dipaparkan di publik. Tahun 2015 LBP ngamuk-ngamuk. Teman saya sekarang diancam kiri kanan, nggak tahu kemana, saya belum bisa komunikasi, tapi semuanya sangat jelas digambarkan. Dia nyusup, tidak tampil ke permukaan, yang dikejar adalah sistem, aturan, segala macam konstitusi itu yang dicoba dirubah, diacak-acak sesuai dan untuk kepentingan PKI Gaya Baru, bahkan menggunakan pejabat tangan orang lain yang bukan PKI tapi disusupi. Itu aja untuk mengingatkan, kami akan terus berbicara hati-hati, PKI Gaya Baru dan Jokowi adalah PKI Gaya Baru. Mudah-mudahan Pak Prabowo mencabut Kepres, mengkoreksi Kepres 28 2024 bulan Februari bahwa G30 65 PKI adalah korban. Tolong dicabut dan dibenahin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Veritas, probitas, justisia. Wiwot bergerak terus. Terima kasih.